skandal naturalisasi timnas Malaysia yang berujung sanksi keras dari FIFA. Kasusnya ini ibarat makan buah si malakama, niatnya mau kuat malah jadi kena getah. FAM atau Federasi Sepak Bola Malaysia divonis melanggar pasal 22 Kode Disiplin FIFA soal pemalsuan dan manipulasi dokumen 7 pemain naturalisasinya. Sanksinya apa? Denda 350.000 franc Swiss atau 7,3 miliar rupiah, dan ketujuh pemain itu dilarang main setahun. Gila kan? Gimana ceritanya ini bisa terjadi? Yuk kita breakdown kronologinya. Semua ini berawal dari rasa frustrasi yang mendalam. Kita semua tahu performa timnas Malaysia di kancah Asia Tenggara atau ASEAN belakangan ini terasa agak loyo dan kurang memuaskan. Fans di sana pun mulai mendesak atau bahkan menuntut FAM untuk segera mengambil langkah drastis. Mereka ingin Federasi Sepak Bola Malaysia mengikuti jejak tetangga sebelah, yaitu Timnas Indonesia, dengan gencar mencari dan menaturalisasi pemain keturunan yang punya kualitas di liga-liga top Eropa. Desakan publik ini memang sangat kuat. Awalnya, nama-nama keren dari Eropa sempat disebut-sebut punya darah Malaysia. Bayangkan, ada gelandang Emil Smith Rowe yang bermain di Fulham, mantan Kapten Burnley, Josh Brownhill, hingga bintang Everton Kiernan Dewsbury Hall. Fans berharap betul nama-nama ini bisa jadi penyelamat Harimau Malaya. Tapi ya, namanya juga rumor yang beredar di media sosial. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata para pemain top ini enggak terdeteksi memiliki jejak asal-usul atau keturunan Malaysia sama sekali. Upaya untuk menjaring pemain grade A dari Eropa pun berakhir nihil. Kegagalan di tahap awal inilah yang kemudian memicu langkah yang lebih berani dan berisiko. Nah, di tengah kebuntuan mencari pemain di Eropa itulah, di awal Januari 2025, muncullah sosok kunci yang menggerakkan proyek ini, Tunku Ismail Idris atau yang akrab disapa TMG. Sosok yang dikenal sebagai bos besar klub raksasa Johor Darul Takzim, mantan presiden FAM dan juga putra Raja Malaysia ini membuat klaim mengejutkan. Ia mengatakan bahwa telah menemukan 6 hingga 7 pemain yang disebutnya benar-benar memiliki darah Malaysia, siap untuk dinaturalisasi. Tentu saja, klaim ini langsung memicu harapan besar. Ia kemudian meminta pemerintah Malaysia untuk segera memproses naturalisasi para pemain ini. Tujuannya jelas, mereka harus bisa membela Malaysia di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 yang dijadwalkan pada Maret 2025. Ini adalah upaya sprint untuk menyelamatkan ambisi timnas. Uniknya, sejak awal pengumuman ini, baik TMG maupun FAM mengambil langkah yang sangat tertutup. Mereka tidak pernah mau mengungkap siapa identitas ketujuh pemain yang dimaksud. Pada akhir Januari 2025, FAM hanya memberikan kabar umum bahwa 4 pemain sedang diproses naturalisasi dan 4 pemain lainnya sedang melengkapi dokumen administrasi. Proyek ini terkesan sangat rahasia, membuat publik bahkan netizen Malaysia sendiri semakin penasaran dan bertanya-tanya, siapa sebenarnya darah baru yang akan diandalkan Harimau Malaya ini? Kerahasiaan yang intens ini ternyata menjadi salah satu pemicu masalah di kemudian hari. Meskipun ambisi sudah meluap, proyek rahasia ini ternyata tak berjalan mulus. Di awal Maret 2025, proyek naturalisasi Malaysia sempat nyaris kolaps karena adanya intervensi langsung dari DPR Malaysia atau parlemen. Ini menunjukkan bahwa isu ini bukan hanya urusan olahraga, tapi sudah masuk ke ranah hukum dan kenegaraan. Parlemen memberikan peringatan keras. Mereka mengingatkan bahwa proses pemberian kewarganegaraan Malaysia, termasuk untuk pemain sepak bola, harus sesuai dengan syarat dari pemerintah Malaysia, dan syaratnya itu ketat. Pemain yang hendak diberikan kewarganegaraan Malaysia
itu mesti membuktikan dirinya telah bermain di Liga Malaysia selama 5 tahun berturut-turut. Selain itu, tentu saja mereka belum pernah bermain untuk timnas senior negara lain. Nah, ini dia intinya. Syarat 5 tahun bermain di liga domestik beda jauh dengan syarat keturunan yang umumnya dipakai FIFA, hanya sampai kakek atau nenek. Peringatan dari parlemen ini jelas menyoroti potensi masalah hukum di masa depan, namun yang terjadi sungguh di luar dugaan. Meskipun ada peringatan dari Badan Legislatif Negara, proyek naturalisasi ini diputuskan untuk jalan terus demi mengejar deadline kualifikasi Piala Asia. Pengabaian terhadap syarat hukum domestik inilah yang kemudian menjadi pondasi bagi pelanggaran regulasi yang lebih besar di tingkat internasional. Di Maret 2025, pemain asing satu persatu mulai dinaturalisasi. Dimulai dari gelandang kelahiran Portugal, Hector Hebel, lalu disusul bek kelahiran Spanyol, Gabriel Palmero. Ini sudah memicu tanda tanya. Tapi yang benar-benar membuat kecurigaan publik melonjak tinggi adalah kedatangan sisa pemain pada periode Mei hingga Juni 2025. Bayangkan, Malaysia menyambut striker Rodrigo Holgado dan bek Facundo Garcés, keduanya dari Argentina. Ada lagi bek John Irazabal, Spanyol, winger Imanol Machuca, Argentina, dan penyerang Joao Figueiredo dari Brasil. Total ada 7 pemain yang masuk timnas dalam waktu singkat. Nah, kecurigaan publik bahkan dari netizen Malaysia sendiri bukannya tanpa alasan. Mereka menyoroti minimnya histori diaspora Malaysia di negara-negara Amerika Latin seperti Argentina dan Brasil serta Spanyol. Mayoritas pemain naturalisasi ini berasal dari benua yang secara historis tidak memiliki ikatan keturunan yang signifikan dengan Malaysia. Hal ini membuat pertanyaan besar muncul. Bagaimana mereka bisa mengklaim memiliki darah Malaysia yang memenuhi syarat FIFA, sementara jejak asal-usul di negara tersebut hampir tidak ada? Isu ini memanas dan membuat dugaan tentang naturalisasi ilegal atau manipulasi dokumen makin menyeruak ke permukaan. Terlepas dari semua keraguan dan kecurigaan publik, ketujuh pemain naturalisasi ini tetap diturunkan. Mereka tampil membela Harimau Malaya dalam laga penting melawan Vietnam di Bukit Jalil National Stadium, Kuala Lumpur pada 10 Juni 2025. Dan hasilnya manis sekali. Malaysia berpesta kemenangan 4 gol tanpa balas. Kemenangan besar ini terasa seperti validasi atas proyek naturalisasi. Dua dari pemain yang dipertanyakan, Joao Figueiredo dan Rodrigo Holgado, bahkan turut mencatatkan nama mereka di papan skor. Kemenangan ini seharusnya menjadi momen kebangkitan, tapi sayangnya di balik pesta itu sudah tersimpan racun. Petaka sebenarnya datang di pertengahan Agustus 2025, kurang lebih 2 bulan setelah kemenangan itu. Bek Facundo Garcés, pemain yang baru saja dinaturalisasi, membuat blunder fatal saat diwawancarai oleh media Spanyol El Correo. Dia diyakini keceplosan ketika mengungkapkan asal-usul darah Malaysianya. Karena kakek buyut saya memang sudah tahu tentang asal-usul keluarga, tetapi tidak pernah membayangkan kemungkinan ini bisa muncul. Boom! Pengakuan itu meledak. Kenapa ini fatal? Karena sesuai aturan FIFA, batas maksimal keturunan pemain naturalisasi untuk membela negara lain itu hanya sampai kakek atau nenek, bukan kakek buyut. Garcés kemudian buru-buru melakukan klarifikasi, mengklaim bahwa itu hanya kesalahan transkrip. Dia mengatakan, itu hanya kesalahan transkrip. Saya orang Malaysia dari akar kakek nenek saya, dan saya merasa terhormat bisa bermain untuk negara saya. Tapi guys, nasi sudah jadi bubur. Pengakuan awal Garcés itu seolah menjadi konfirmasi publik atas semua kecurigaan yang beredar sebelumnya. Apalagi dengan minimnya jejak diaspora Malaysia di Argentina. Insiden ini
digabungkan dengan rumor manipulasi dokumen lainnya, memicu laporan resmi ke FIFA tak lama setelah kemenangan atas Vietnam. Gugatan itu fokus pada kelayakan 5 pemain inti naturalisasi: Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo, Yon Irazabal, dan Hector Hewell. Bola panas kasus ini kini berada di tangan FIFA setelah melalui proses penyelidikan yang ketat yang dimulai dari laporan pasca kemenangan Malaysia atas Vietnam dan diperkuat oleh blunder Garcés. Akhirnya pada Jumat 26 September 2025, palu sanksi dari FIFA pun diketuk. Ini adalah hari yang mengejutkan bagi sepak bola Malaysia. Komite Disiplin FIFA menerbitkan hukuman resmi untuk FAM setelah mengevaluasi semua bukti yang ada, terutama yang berkaitan dengan pemalsuan dan manipulasi dokumen pemain. Sanksi yang dijatuhkan FIFA ini sangat keras dan berlapis. Hukuman terberat justru menimpa para pemain. Ketujuh pemain naturalisasi yang terlibat dikenakan sanksi larangan bermain di kompetisi resmi selama 1 tahun penuh. Ini artinya ambisi mereka untuk membela Malaysia di level internasional harus tertunda dan timnas Malaysia harus kehilangan 7 pemain kuncinya. FIFA tidak berhenti di situ. Mereka menjelaskan bahwa masalah yang lebih mendasar, yaitu terkait kelayakan para pemain ini untuk membela Malaysia secara permanen, telah dirujuk lebih lanjut ke Tribunal Sepak Bola FIFA untuk dipertimbangkan. Ini mengindikasikan bahwa kasus ini belum selesai. FAM masih memiliki waktu 10 hari untuk meminta keputusan lengkap beserta alasannya. Dan yang paling penting, mereka masih dapat mengajukan banding ke Komite Banding FIFA. Jadi guys, drama ini masih jauh dari kata usai.